Dan untungnya saja kita ini ada semacam tradisi bahwa biasanya sebelum Ramadan ziarah kubur, habis Ramadan sebelum ziarah kubur lagi. Mau hajatan, pesta, pengantin, ziarah kubur lagi. Ya. Dan seterusnya. Untung itu ada budaya itu. Coba kalau tidak ada budaya itu, mungkin orang tidak ada lagi yang pergi ziarah kubur. Ya. Padahal Fatimah itu anaknya Nabi, hampir setiap Jumat meminta izin kepada Nabi untuk berziarah ke Sayyidina Hamzah yang ada di Madinah, hampir setiap Jumat. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, pernah atau sering meminta izin kepada Nabi untuk menziarahi Baqi, dan disitulah Nabi mengajarkan doa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan orang yang berziarah kuburan itu akan mengingat kematian. Karena kalau orang mengingat kematian, pasti tidak silau matanya dengan hal yang sifatnya memperdaya dirinya. Jadi boleh maknanya di situ ziarah kuburan, maksudnya orang hidup yang pergi berziarah. Tapi itu sedikit ulama yang memahami dalam pengertian ayat ini. Hampir semua ulama berpendapat bahwa yang dimaksud hatta zurtumul maqabir adalah orang mati yang sudah masuk ke dalam kuburan. Pertanyaannya, kenapa dikatakan ziarah padahal mati nih? Jawabannya karena orang yang mati, yang masuk dalam kuburan, dibandingkan dengan masa lamanya di akhirat, tidak seberapa lamanya orang di kuburan. Kalau tidak seberapa lamanya orang di kuburan, apalagi kalau hanya umurnya di dunia, hanya 100 tahun paling tinggi. Kalau di kuburan, sekarang saja Nabi Adam masih ada di kuburan. Tapi kenapa Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk berziarah ke dalam kuburan? Karena kuburan itu hanyalah tempat istirahat transit sementara waktu. Nanti dia akan berpindah. Sepertinya orang yang masuk kuburan itu hanya berziarah beberapa saat, kemudian nanti akan tinggalkan kuburan lalu dibangkitkan di akhirat. Jadi kalau begitu maknanya bahwa nanti orang berhenti mencari hal yang sifatnya at-takatsur, mati topiha. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam hadis, andaikan ada orang lahu wadiyani min dhahab, dia sudah punya tambang emas 2, tambang emas di Konawe, tambang emas di mana lagi itu ada tambang emas di Kalimantan, ada juga tambang emasnya di Kalimantan, ada juga tambang emasnya di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Baru kalau ditanya, apa masih mau lagi tambang nikel, tambang emas, kasih cukup 3, pasti semuanya makado, ya masih. Sampai kapan? Andaikan ada orang yang diimpus, tidak bisa lagi bicara. Menurut keyakinan, menurut ilmu, apa maksudnya nyaya? Ini bicara kuburan. Lalu kemudian
3 ayat di belakangnya menjelaskan tentang pengetahuan seseorang, keyakinannya tentang kuburan. Ini kan bicara kuburan. Lalu 3 ayat di belakangnya menjelaskan keyakinan seseorang terhadap bagaimana kondisi kuburan. Kalau ada orang ditanya, apakah bapak, ibu percaya kalau di kuburan itu ada mungkar dan nakir? Kalau ditanya, apakah bapak, ibu percaya kalau di kuburan itu ada mungkar dan nakir? Kalau kita orang Islam pasti bilang percaya. Apakah bapak lihat? Tidak pernah lihat mungkar nakir. Ya, tapi kenapa bapak percaya? Karena saya percaya kepada Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, para mubalik. Saya percaya karena disampaikan dalam beberapa riwayat. Maka kepercayaan bapak ibu terhadap mungkar dan nakir di kuburan itu namanya ilmul yakin, berdasarkan ilmu, belum berdasarkan penglihatan, berdasarkan ini. Kita terima karena ada informasi. Kalau bapak ibu ditanya, apakah ada siksaan dan kenikmatan kuburan? Maka kita menjawab, saya percaya. Kenapa? Karena ada informasi dari hadis yang disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.